Beragam budaya memadu dalam cita, terbentang luas apa indah Nusantara. Bersama mengukir prestasi Indonesia, mengiring langkah pasti jaya. Perkenalkan, nama saya Elike, saya guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Pangkatan. Saya SRB ataupun sahabat rumah belajar dari Sumatera Utara tahun 2020. Pada saat ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pemanfaatan portal rumah belajar dalam inovasi pembelajaran. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar portal rumah belajar, atau mungkin sebagian juga belum pernah mendengar ya. Belum pernah. Belum pernah Pak ya? Mungkin Bapak pernah mendengar kalau punya software itu namanya Bambu ya Pak ya, ataupun Genius dan semacamnya. Jadi portal rumah belajar ini adalah punya Kemendikbud dan ini diakses gratis oleh semua siswa dan guru. Jadi portal belajar ini adalah suatu aplikasi yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Di sini lengkap sekali banyak materi yang bisa digunakan dari segala jenjang tingkat pendidikan, dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Bahkan SLB juga ada di dalam sumber-sumber belajar yang bisa digunakan. Dan semua ini diakses secara gratis. Di portal rumah belajar ini ada banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Fitur utamanya yang pertama adalah sumber belajar, fitur kedua kelas digital, fitur ketiga laboratorium maya, yang keempat bank soal. Fitur pendukungnya yaitu peta budaya, PSE atau buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra. Dan yang terakhir baru-baru ini Pusdatif mengeluarkan fitur terbaru yaitu EduGame, semacam permainan tetapi berisi tentang pelajaran, dikemas dalam bentuk permainan. Portal rumah belajar ini sudah banyak digunakan oleh guru-guru dari Indonesia ataupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Paling banyak digunakan adalah bank soal. Urutan kedua adalah kelas digital atau kelas maya. Dan yang ketiga adalah sumber belajar. Ini ya Bapak Ibu, portal yang pertama adalah isinya adalah sumber belajar. Apakah sumber belajar itu? Sumber belajar ini berisi tentang bahan-bahan yang bisa kita gunakan, kita bagikan kepada siswa kita. Kita bisa mengunduhnya dan kita bisa membagikan ke anak siswa kita sebagai bahan pembelajaran kita. Di sumber belajar ini berisi materi yang menarik, yang dalam bentuk video, multimedia interaktif, simulasi, evaluasi, dan permainan. Ini dia. Di dalam sumber belajar ada video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru yang profesional dari seluruh Indonesia, yaitu dari jenjang PAUD, SMP, SLB, SMA, ataupun SMK. Selain sumber belajar ini kita gunakan untuk kita bagikan ke siswa, kita bisa memasukkan juga ke dalam video pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi kita kalau guru, kita punya video pembelajaran, kita bisa memasukkan konten video kita ke dalam portal rumah belajar, ke dalam sumber belajar. Apakah konten pembelajaran kita berbentuk video pembelajaran, atau multimedia interaktif, atau berbentuk web, semuanya bisa kita masukkan ke dalam portal rumah belajar. Fitur yang kedua yang sangat banyak digunakan juga adalah kelas digital. Kelas digital atau kelas maya. Mungkin kita sering tidak asing dengar Google Classroom ya, Classroom. Ini sama persis, guru bisa membuat kelasnya di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasi ini memungkinkan guru membuat kelas daringnya masing-masing untuk mendukung pembelajaran kelas maupun di luar kelas. Jadi itu seperti sekolah tetapi dalam dunia maya, dan dia berbentuk LSM, Learning System Management. Nah, di kelas digital atau sumber belajar ini, apa kelebihannya kalau dibanding kita menggunakan Google Classroom? Kalau Google Classroom kan pasti kita mencari bahan lagi kan, videonya, materinya. Nah, kalau kita gunakan portal rumah belajar,
kita buat kelas digital ataupun kelas maya kita di dalam, sumber bacanya sudah lengkap di dalam. Tidak perlu lagi kita searching ke YouTube ataupun kemana video pembelajarannya, tetapi di dalam sudah lengkap sumber-sumber belajarnya. Ini dia yang paling banyak digunakan oleh anak sekolah, bahkan guru, yaitu bank soal. Anak-anak sekolah banyak menggunakannya, apalagi kalau yang mempersiapkan ujian kelas 10, 11, 12. Banyak digunakan kelas 9, 8, pokoknya semua digunakan oleh dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Banyak beribu-ribu soal di dalam yang bisa digunakan dari segala mata pelajaran. Selain kita bisa mengambil soal-soal ataupun kuis-kuis yang di dalam, kita bisa juga memasukkan soal kita ke dalam, ujian kita ke dalam, dan kita suruh anak-anak untuk masuk ke dalam portal rumah belajar dan mengisinya, dan bisa dievaluasi dan nilainya juga langsung keluar nanti di situ. Dan soal ujian yang kita buat bisa juga digunakan untuk umum kalau kita mengizinkannya, bisa digunakan oleh semua siswa yang ada di seluruh Indonesia. Ini fitur yang sangat bagus, salah satunya adalah laboratorium maya. Laboratorium maya seperti tempat kita laboratorium melakukan eksperimen. Nah, apalagi di pandemi COVID ini, untuk melakukan eksperimen di laboratorium pasti sangat jarang dilakukan karena pembatasan jarak. Jadi laboratorium maya ini bisa digunakan untuk bereksperimen. Seperti ini, kalau kita ingin tahu bereksperimen tentang gaya hantar listrik bagaimana, grafik pasangan kuadrat bagaimana, uji kandungan protein bagaimana, semuanya bisa di dalam dan sangat bagus. Jadi kita bisa memperkenalkannya kepada siswa kita atau kepada anak kita sendiri. Anak kita sendiri juga bisa menggunakannya untuk menambah sumber belajarnya, bisa menggunakan laboratorium, melakukan eksperimen. Terutama sekolah-sekolah yang tidak mempunyai laboratorium, bisa menggunakan laboratorium maya ini ketika sambil mengajar di sekolah. Kita gunakan, masuk ke portal rumah belajar, kita klik materi yang kita inginkan, kita paparkan ke anak siswa kita. Jadi lebih enak kalau seandainya kita di sekolah kita tidak memiliki laboratorium atau tempat eksperimen pelajaran. Ini dia salah satunya lagi fiturnya, yaitu buku sekolah elektronik atau peta budaya. Buku sekolah elektronik ini atau BSE ini bisa digunakan gratis. Kita unduh, kita bagi kepada siswa kita juga bisa, atau untuk kita sebagai buku pegangan kita sebagai guru juga bisa. Dan buku-buku yang di dalam adalah buku-buku yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain buku sekolah elektronik, ada peta budaya. Di dalam portal rumah belajar kita bisa mengenal semua budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau kita ingin mengenal bagaimana budaya suku Jawa atau Dayak, Papua, semuanya ada di sini. Atau kita ingin memperkenalkan, kita lihat, oh belum ada kayak budaya Batak gitu ya kan, Batak Toba, cara pestanya apa gitu, cara pernikahannya, belum ada rupanya di dalam. Jadi kita tulis artikel, kita tulis dan kita bisa masukkan juga ke dalam Bapak Ibu untuk memperkenalkan begini cara adat pernikahan suku Batak, Batak Toba ataupun macam-macam Batak di sini, bisa kita masukkan ke dalam juga Bapak Ibu, dan bisa juga dimanfaatkan oleh semua siswa dan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang paling menarik yang dimiliki oleh fitur rumah belajar salah satunya adalah wahana jelajah angkasa. Ini gambaran ruang angkasa, kita bisa lihat bagaimana sih keadaan ruang angkasa itu di dalamnya sebenarnya. Dan itu adalah visualisasi 3 dimensi. Kita bisa melihat planet-planet, kita bisa melihat meteor-meteor, apa saja gerakan yang ada di luar angkasa yang terjadi sekarang itu terhubung langsung ke portal rumah, ke wahana jelajah angkasa portal rumah belajar. Jadi bisa dilihat langsung yang terjadi sekarang di sana itu kelihatan langsung kalau kita buka di sini. Selain itu Bapak Ibu, ada satu fitur untuk kita guru, yaitu fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Jadi kalau mau menjadi sahabat rumah belajar seperti saya, mengikuti diklat dari Kemendikbud, ada salah satu fitur yang bisa kita klik. Kita klik di sini, pengembangan keprofesian berkelanjutan, banyak sekali pelatihan-pelatihan terhadap guru. Pelatihan apa saja dalam menggunakan inovasi yang sangat berguna buat kita guru. Bahkan seperti kami ini kan sebelumnya mengikuti diklat Membatik, pembelajaran berbasis TIK level 1, level 2, level 3, sekarang saya ke level 4. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya, tidak harus guru negeri tapi guru swasta. Bahkan 2 tahun yang lalu duta rumah belajar yang terpilih dari sini yang terbaik itu guru swasta dari Medan, Santo Yosef, kalau nggak salah, Santo Thomas, kalau nggak salah, itu salah satu duta rumah belajar yang terbaik. Dia bahkan guru swasta. Jadi tidak harus guru PNS, tetapi guru mana aja, guru honor, guru swasta bisa mengikutinya dan bisa dipilih menteri menjadi duta rumah belajar dari memberi pengembangan profesi yang berkelanjutan ini. Ini ya, Pusdasib Kemendikbud tidak hanya memiliki portal rumah belajar, dia juga memiliki TV edukasi, memiliki suara edukasi, app edukasi. TV edukasi ini layanan pembelajaran yang disediakan oleh Pusdasib berisi video pembelajaran. Bisa diakses di tva.kemendikbud.go.id dan bisa juga di kanal YouTube-nya yaitu Televisi Edukasi. Dan yang kedua adalah suara edukasi. Suara edukasi bisa kita akses, ini seperti podcast yang hanya berbentuk audio saja. Suara edukasi Kemendikbud.go.id dan app edukasi bisa kita download di Android kita masing-masing. Itu semacam aplikasi yang diinstal dan berisi tentang perangkat-perangkat pembelajaran. Dan itu juga adalah aplikasi yang dimiliki oleh Pusdasib Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mencoba mendaftar di portal rumah belajar. Cara masuknya gampang, masuk aja ke belajar.kemendikbud.go.id dan daftar sebagai guru di situ. Yang dibutuhkan adalah kalau kita punya NPTK, kita disuruh memasukkan NPTK. Kalau tidak memiliki NPTK, kita memasukkan nomor KTP kita di dalam. Bertambah cerdas bangsa, kembangkan karya nyata bersama rumah belajar untuk Indonesia. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Belajar di mana saja.